Selamat pagi pribadi unggul, selamat datang di online learning Garuda Food. Dalam keseharian kita, komunikasi adalah keterampilan penting yang harus kita kuasai. Dan salah satu faktor penting suksesnya berkomunikasi adalah bagaimana cara kita mendengarkan lawan bicara kita. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas satu materi yang terkait dengan komunikasi, yaitu active listening. Apa tujuan kita di online learning kita kali ini? Yang pertama, kita mampu memahami konsep keterampilan mendengarkan. Yang kedua, kita mengetahui mengapa keterampilan mendengarkan itu penting. Tentunya dari perspektif kelayakan kerja. Yang ketiga, kita mengetahui faktor utama penyebab kegagalan mendengarkan secara efektif. Dan yang keempat, kita mengetahui dan mampu mengaplikasikan teknik mendengarkan secara efektif. Baik, sebelumnya Anda sudah mengisi pretest terkait dengan active listening. Tentunya Anda ingin tahu dong, apa hasil dari pretest yang sudah Anda kerjakan. Mari kita lihat penjelasan terkait dengan nilai yang sudah Anda dapatkan. Untuk Anda yang mendapatkan nilai 0 sampai dengan 5, Anda perlu meningkatkan keterampilan mendengarkan Anda. Orang-orang di sekitar Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak memperhatikan mereka ketika mereka berbicara dengan Anda. Dan mereka mungkin merasa bahwa Anda tidak memahami mereka. Anda dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan Anda dengan beberapa langkah sederhana yang akan kita jelaskan di dalam online learning ini. Jika Anda mendapatkan nilai 6-10, keterampilan mendengarkan Anda mungkin baik-baik saja. Tetapi, pasti masih ada ruang untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan Anda. Gunakan alat yang nanti akan kami sarankan di dalam modul online learning ini untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan Anda. Berikan perhatian khusus pada kemampuan mendengarkan secara empati. Ini sangat bagus untuk membawa keterampilan mendengarkan Anda ke tingkat berikutnya. Dan bagi Anda yang bernilai 11-14, Anda memiliki keterampilan mendengarkan yang baik. Orang merasa bahwa mereka dapat mendekati Anda jika mereka membutuhkan seseorang untuk mendengarkan mereka. Dan mereka percaya bahwa Anda akan memberikan perhatian penuh kepada mereka. Mereka juga tahu bahwa Anda akan memberi mereka ruang untuk berbicara dengan bebas, tanpa menyela atau berbicara terlalu banyak tentang diri Anda. Anda dapat mengembangkan keterampilan Anda lebih jauh. Anda juga dapat membantu orang lain untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan mereka, baik melalui pelatihan maupun mentoring yang Anda lakukan kepada mereka. Sebelum kita masuk ke dalam pelatihan kita, mari kita simak salah satu video terkait dengan active listening. Bagaimana atau apa yang terjadi ketika active listening itu tidak dilakukan pada saat proses berkomunikasi. Mari kita simak video active listening tersebut. Tas, Yo, disibuk kan? lumayan full nih di kerja deadline nih. Gue sih mau cerita nih. Nah, gini nih Tas, gue kan mau ada event nih, event ulang tahun buat perusahaan kita. Nah, gue denger-denger nih, lu kayaknya udah pengalaman banget nih buat acara event-event besar, buat ulang tahun juga. Gitu. Terus? Nah, gue kan jadi nih, penanggung jawabnya nih, dan ada timnya. Nah, gue mau ngumpulin tim-timnya nih, cuma susah-susah banget kumpulinnya. Emang lo jadi apa sih di situ? Nah, di sini gue jadi ketuanya nih. Nah, ketua acara buat sesi acara sih. Dan juga kita ada timnya sekitar 10 orang. Nah, 10 orang itu susah buat dikumpulin. Pada sibuk masing-masing dengan pekerjaannya katanya alasannya. Terus lo udah nanyain mereka belum satu-satu? Nah, udah gue tanyain sih, udah gue japin masing-masing, gue emailin. Nah, udah Bentar, dibuat. bentar. Ya lo? Oh, ntar aja ya jam 11:30 pesen makannya. Apa aja lah, terserah, itu ngikut aja. Ya? Ya. Thank you. Sorry Pul, mau pesen makanan. Lanjut. Kenapa tadi? Nah, itu dia. Gue mau ngumpulin masing-masingnya, timnya nih, buat meeting. Cuman nggak dapat waktunya. Lu ada ini sih saran buat gue, buat kita ngumpul dulu awal dulu nih, buat briefing awal aja. Ya lo emailin aja satu-satu atau jawab di satu-satu, emang bisa?
udah, cuma susah banget orang-orangnya. Lo Ada kenal kan alasan orangnya, kerjaan. tapi Kenal sih. nah, ini gitu aja. Gak usah repot. Atau minta tolong siapa kok buat gantiin lo. Ini kayaknya aku lagi sibuk banget deh. Ya kan gue bilang tadi gue sibuk. Maaf ya. Ntar lagi aja deh kalau ngobrol ya. Udah deh, thank you ya. Ya. Sebelumnya, Anda sudah menyaksikan video terkait dengan active listening. Dari video tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, tentu ada tantangan pada saat proses kita mendengarkan orang lain. Yang kedua, bagaimana respon dan perasaan orang lain apabila tidak didengarkan oleh Anda. Dan yang ketiga, pentingnya mendengarkan orang lain dalam keseharian dan pekerjaan Anda. Pentingnya mendengarkan orang lain ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Paul Rankin terkait dengan persentase komunikasi. Menurutnya, mode komunikasi yang seringkali dilakukan pada saat proses komunikasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah writing, yang kedua reading, yang ketiga speaking, yang keempat listening. Kalau kita lihat pada mode writing, kita butuh waktu lama secara formal untuk melatih kemampuan writing tersebut. Bahkan dalam survei yang dilakukan, kita sampai 12 tahun untuk melatih cara kita menulis. Tetapi, persentase waktu yang digunakan pada proses komunikasi, menulis itu hanya sekitar 9%. Sedikit tentunya. Sedangkan mode yang kedua, reading, kita membutuhkan waktu 6-8 tahun secara formal untuk mempelajarinya. Sedangkan persentase waktu yang digunakan adalah 16% dari total komunikasi kita. Mode yang ketiga, speaking, kita membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk belajar berbicara. Dan persentase waktu yang digunakan sekitar 30% dari total komunikasi kita. Dan yang keempat adalah listening. Sayangnya, mendengarkan ini, tahun-tahun formal pelatihan yang dilakukan hanya 0 sampai beberapa jam. Nggak lama. Sedangkan persentase waktu yang digunakan itu 45% dari total komunikasi yang kita lakukan. Mode komunikasi listening ini didukung oleh fakta bahwa kita hanya mampu mendengarkan dengan efisiensi 25% dari total yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi, kita hanya memahami sekitar 25% dari informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian, seorang pembicara itu berbicara sekitar 125 sampai 175 kata per menit. Sedangkan kemampuan kita untuk mendengarkan itu mencapai 450 kata per menit. Ini membuktikan bahwa selama ini kemampuan mendengarkan kita itu belum dipelajari secara optimal. Sehingga selama ini kita hanya bisa menyerap informasi dari lawan bicara kita sekitar 30-40 kata per menit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena selama ini aktivitas yang kita lakukan hanya sebatas hearing, bukan listening. Apa sih perbedaannya antara hearing dengan listening? Hearing itu lebih kepada proses fisik. Jadi, hanya fisik saja yang dilibatkan pada saat proses hearing. Kemudian, proses hearing ini lebih kepada kita pasif dalam menerima informasi. Dan ini bersifat alamiah. Sedangkan, listening, dia melibatkan proses fisik dan juga mental kita. Dan kita harus berperan aktif pada saat proses listening ini. Dan tentunya, untuk kita bisa memahami dan melakukan proses listening dengan baik, butuh proses belajar dan kemampuan yang terus ditingkatkan. Jadi pribadi unggul sekalian, mendengarkan itu sulit. Kenapa? Karena Anda harus memilih untuk berpartisipasi dalam proses mendengarkan lawan bicara Anda. Baik, terdapat 5 level di dalam mendengarkan. Level 1 sampai dengan 4. Ketika kita mendengarkan orang lain, hanya berdasarkan sudut pandang atau perspektif kita sebagai pendengar. Sedangkan level 5, ketika kita mendengarkan orang lain, kita berusaha untuk memahami sudut pandang orang yang berbicara dengan kita. Di level 1,
ketika kita memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan perspektif dan nilai-nilai kita, maka kita akan menolak untuk mendengarkan lawan bicara kita. Mungkin kita masih melakukan aktivitas hearing, tetapi kita tidak melakukan aktivitas listening. Di level 2, ketika Anda mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan perspektif Anda, maka Anda akan berpura-pura untuk mendengarkan. Hal ini Anda lakukan untuk menjaga etika kesopanan dan juga hubungan baik dengan orang-orang yang berbicara dengan Anda. Di level 3, Anda mulai untuk memilih, untuk mendengarkan informasi-informasi yang memang itu sesuai dengan perspektif dan juga nilai-nilai Anda. Sedangkan di level 4, Anda akan mendengarkan seluruh informasi yang disampaikan oleh lawan bicara Anda, namun tetap berdasarkan perspektif dan juga sudut pandang Anda. Bedanya, di level 5, Anda akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain berdasarkan sudut pandang dan perspektif mereka. Ini Anda lakukan dengan cara memperhatikan emosi serta bahasa tubuh yang dilakukan oleh lawan bicara.